Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Maka dari itu Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar selalu dapat terhindar dari virus-virus berbahaya seperti COVID-19. Baik, kita lanjut pada materinya. Nah, materi pada kali ini kita akan membahas tentang penerapan apa saja sih pada sila Pancasila. Kita masuk sedikit, kita akan membahas sedikit tentang Pancasila itu apa. Nah, Pancasila itu dibuat untuk menjadi sebuah landasan atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Ya, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia, lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami dan juga dapat menghafalkan kelima sila dari Pancasila ini agar kalian nantinya dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan nyata. Kita lanjut pada penerapan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Jadi kita lihat sila yang pertama apa? Sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut, jadi yang pertama ada penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satu perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah menghormati orang yang sedang beribadah. Nah, di sini terdapat pada gambar yang mana seorang muslim itu sedang bersalaman terhadap seseorang yang memiliki agama Hindu. Nah, jadi dalam penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa ini salah satunya itu menghormati orang yang sedang beribadah, yang mana terlihat pada gambar seorang muslim itu menghargai seseorang umat Hindu yang sedang ingin beribadah di daerah rumahnya. Atau bisa dibilang kalau seorang agama Hindu itu beribadah di pura, ya. Nah, jadi seorang muslim itu menghormati agama Hindu yang ingin beribadah. Nah, seperti pada gambar di atas, terlihat bahwa terdapat toleransi antara umat beragama di Indonesia, yang mana sikap saling menghormati antar umat beragama ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Jadi karena saling menghormati antar umat beragama ini dapat dilakukan oleh siapa saja, berarti kita itu dapat juga untuk menghormati umat beragama yang lain. Misalnya kalian memiliki teman agama Kristen, atau kalian memiliki teman agama Katolik, atau kalian memiliki teman yang memiliki agama Konghucu. Jadi kalian itu harus menghormati agama yang dianut oleh teman-teman kalian tersebut. Jika teman-teman kalian ingin beribadah, kalian mempersilahkan, atau kalian memberi kelonggaran terhadap teman kalian tersebut. Apakah kalian paham? Nah, jika kalian paham, di sini Ibu ada memiliki kegiatan yang pertama. Jadi amati gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu memberi sebuah kegiatan yang mana nanti kalian bisa tulis di buku latihan kalian dan kalian jawab. Jadi di sini kalian perhatikan dulu. Yang pertama, kalian amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada seseorang teman, misalnya salah seorang temanmu akan beribadah, lalu kamu ingin bermain sepak bola bersamanya. Nah,
bagaimana sikapmu kepada teman yang akan beribadah itu? Apakah kalian sebaiknya memujuk agar ikut bermain sepak bola, atau kalian menghormati dan tidak mengajaknya bermain? Jadi di sini kalian jawab, lalu di situ ada pilihan sikapku yang lain. Nah, jadi jika kalian memiliki jawaban yang lain, bisa kalian isi di situ. Lalu apa alasan kalian memilih sikap tersebut? Lalu kalian jelaskan. Jadi untuk kegiatan satu ini kalian bisa langsung jawab. Kalian tulis dulu soalnya dari pilihlah sikap yang ini. Nah, dari sini kalian tulis, lalu sampai sini, lalu kalian jawab. Oke, paham? Nah, jika paham, kita lanjut ke penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk sila kedua Pancasila ini mengandung nilai yaitu rendah hati, saling menghargai, membantu, serta menghormati hak dan kewajiban dengan orang lain. Lihat pada gambar yang pertama. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa seorang ibu sedang membagikan makanan-makanannya yang dibuatnya dengan adil kepada setiap anggota keluarganya dengan jumlah yang sama. Jadi seorang ibu ini memiliki seorang anak, ada anak laki-laki dan anak perempuannya dan seorang suami. Nah, jadi seorang ibu ini membagikan makanan ini dengan teratur. Jadi tidak ada anggota keluarganya yang tidak memiliki makanan. Misalnya di sini terdapat ayam di makanan ayah dan seorang anak laki-lakinya, namun adiknya tidak memiliki ayam, berarti seorang ibu itu tidak bersikap adil kepada anggota keluarganya. Maka dari itu, untuk menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita harus bersikap adil. Selanjutnya, gambar yang di samping di sini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, jadi yang mana terdapat warga Indonesia yang turut membantu tetangga lainnya yang sedang isolasi mandiri atau biasa disebut dengan isoman. Nah, jadi tetangga lain ini memberikan beberapa bantuan seperti makanan atau kebutuhan obat-obatan dan vitamin kepada seseorang atau tetangga lainnya yang sedang isolasi mandiri. Nah, kedua permasalahan ini atau kedua gambar ini menunjukkan bahwa penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa kita harus melihat orang itu siapa. Misalkan dalam keluarga kita juga bisa menerapkan sila kemanusiaan. Lalu di dalam tetangga kita atau di lingkungan kita juga dapat menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Kita lanjut ke penerapan sila persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengandung nilai persatuan dan kesatuan, kerjasama dalam perbedaan dan cinta tanah air. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ini, di sini terdapat sebuah perumahan yang mana, nah, perumahan ini memiliki selokan yang tersumbat. Maka dari itu mengakibatkan kebanjiran di perumahan tersebut. Lalu dengan inisiatif para warga, ini ibu ada kesalahan tulis. Jadi para warga ini bekerja bakti untuk membersihkan lingkungannya agar tidak terjadi banjir. Yang mana hal ini merupakan penerapan dari sila persatuan Indonesia. Yang mana warga ini bersatu untuk kepentingan kita juga. Jadi untuk kepentingan lingkungan dan kepentingan tetangga sekitar. Jadi para warga ini bersatu untuk membersihkan air selokannya agar tidak tersumbat kembali, agar lingkungan itu menjadi bersih juga dan tidak kebanjiran lagi. Nah, jadi itu adalah penerapan dari sila persatuan Indonesia.
Lanjut, kita di sini ada kegiatan yang kedua. Yang pertama tadi ada kegiatan yang pertama, lalu ini adalah kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua, kita lihat amati gambar di bawah ini. Nah, jadi sini sama seperti kegiatan yang pertama, kalian bisa pilih sikap yang sesuai dengan peristiwa yang ada di samping. Nah, jadi peristiwanya itu adalah ada hari perayaan kemerdekaan Indonesia, itu sedang atau setelah tiba. Lalu Adi dan teman-temannya ingin menghias lingkungan tempat tinggal mereka dengan bendera-bendera. Nah, tetapi salah satu tetangganya tidak ingin menghias bersama-sama dikarenakan dia malu karena baru saja pindah rumah dan belum memiliki teman. Nah, jadi bagaimana sikap Adi dan teman-teman? Apakah dia membiarkan saja atau dia harus mengajak menghias lingkungan bersama, atau kalian memiliki jawaban lain? Jika kalian memiliki jawaban yang lain, kalian tulis di sikapku yang lain. Nah, setelah kalian memilih sikap, lalu kalian tuliskan apa alasan kalian memilih sikap tersebut dan jelaskan. Oke, ini adalah untuk kegiatan yang pertama atau tugas yang kedua. Kita lanjut pada materi yang penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah sila keempat Pancasila yang mengandung nilai kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, di sini terlihat ada Bayu, Mita, Agnes, Alex, Edo, dan Sinta itu sedang mendapatkan tugas kelompok. Jadi mereka bermusyawarah untuk menentukan tempat mengerjakan tugas. Lalu Alex mengusulkan agar tugas ini dikerjakan di rumah salah satu anggota kelompoknya. Lalu ada Agnes yang mengusulkan agar kita katanya kita ngerjakan aja tugasnya di rumahnya Agnes atau di rumah saya gitu, kata Agnes. Lalu Bayu, Mita, Edo, dan Sinta setuju dengan usulan Agnes. Lalu mereka sepakat untuk mengerjakan tugas di rumah Agnes. Nah, jadi dalam permasalahan ini atau penerapan ini jadi diterapkan bahwa mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi mereka memiliki masalah, yaitu bingung mereka harus mengerjakan tugas ini di mana. Ternyata si Alex mengusulkan bahwa tugasnya itu dikerjakan di salah satu rumah dan mereka setuju. Lalu Agnes mengusulkan kembali bahwa mengerjakan di rumahnya Agnes dan ternyata semuanya setuju dan sepakat untuk mengerjakan di rumah Agnes. Nah, itu adalah penerapan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena menjunjung tinggi untuk mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Kita lanjut ke penerapan sila yang terakhir, yaitu penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini mengandung nilai menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai, serta menghormati hak dan kewajiban, serta upaya kerja keras satu sama lain. Nah, di sini terdapat sebuah gambar, yaitu warga di lingkungan perumahan tempat tinggal Bayu akan melaksanakan pos kamling agar dapat menjaga lingkungannya dari kejahatan yang nantinya akan membahayakan perumahannya di tempat tinggalnya Bayu. Lalu akan tetapi di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada tempat untuk melaksanakan pos kamling ini atau biasa disebut jaga malam. Nah, maka dari itu warga bergotong royong untuk memberikan sumbangan. Lalu sumbangan tersebut dibangunlah sebuah pos kamling yang mana nantinya
Pos kamling ini dapat digunakan untuk menjaga tata tertib, menjaga hal-hal yang jahat nantinya. Jadi penerapan permasalahan ini masuk ke dalam penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam permasalahan tadi itu menjunjung nilai keadilan sosial, semangat gotong royong untuk membuat pos kamling, dan saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban, upaya kerja keras satu sama lain. Nah, itu tadi adalah penerapan dari semua sila-sila dari Pancasila. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik, dan Ibu harap pula kalian dapat menyimaknya agar kalian dapat menerapkan kelima Pancasila ini atau kelima sila ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, agar pedoman dari Pancasila ini dapat berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Nah, Ibu harap kalian bisa mencatatnya ya, nanti mencatat dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, kalau tidak, kita membahas lanjut ke bab 2, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, nanti kita akan lanjut kewajiban dan hak di masyarakat untuk bab selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dapat menerapkan dari kelima Pancasila ini di kehidupan nyata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.